Namaku Vina. Sudah 5 tahun aku menikah dengan seorang pria bernama Fikri. Dari awal, dia selalu terlihat sempurna di mataku. Rajin bekerja, penyayang, dan sangat perhatian. Tapi semua itu berubah sejak 3 bulan yang lalu. Fikri mulai sering pulang larut malam. Alasan klasiknya selalu karena lembur. Kadang katanya ada rapat dadakan. Kadang ada kunjungan ke cabang luar kota. Padahal dulu, dia selalu memberitahuku jadwal kerjanya dengan rinci, bahkan sampai hal-hal kecil sekalipun. Awalnya aku masih percaya. Aku pikir mungkin kantornya memang sedang sibuk-sibuknya. Tapi perubahan sikap Fikri tidak hanya dari jam pulang yang semakin malam. Tatapannya juga berubah. Sentuhannya semakin jarang. Bahkan untuk sekadar sarapan pagi bersama pun terasa seperti mimpi belaka. Aku mencoba memahami. Mungkin dia sedang stres karena pekerjaan. Aku tetap siapkan baju kerjanya setiap pagi. Makanan favoritnya selalu tersedia saat dia pulang. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat wajahnya, hatiku terasa tidak tenang. Seperti ada yang mengganjal, seperti ada yang disembunyikan. Puncaknya terjadi malam itu. Sekitar pukul 11 malam, Fikri baru pulang. Wajahnya terlihat lelah. Tapi bukan lelah karena pekerjaan. Dia terlihat gelisah. Sesekali melirik ke arahku, lalu buru-buru masuk ke kamar mandi. Aku yang sudah menunggunya di ruang tamu, hanya bisa diam. Dari dalam kamar mandi, samar-samar aku dengar suara. Suara pelan, seperti orang sedang bicara. Tapi bukan bicara langsung. Seperti sedang merekam suara. Aku mendekat perlahan. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Sayang, aku gak bisa lama-lama ngomong. Istriku lagi di luar. Nanti aku kabarin lagi ya. Dek. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam dadaku. Bukan hanya karena panggilan, sayang, itu. Tapi karena ia mengucapkannya dengan suara lembut. Suara yang dulu hanya ia pakai untukku. Aku tidak langsung masuk. Aku mundur pelan-pelan. Menahan air mata yang sudah tak terbendung. Malam itu, aku tidur dengan bantal yang basah. Tapi di balik tangisan itu, aku tahu satu hal. Aku harus cari tahu siapa perempuan itu. Besoknya, aku tidak langsung bertanya. Aku simpan rasa perih ini di balik senyum palsu. Aku mulai mencari celah. Menunggu momen saat Fikri lengah dan meninggalkan ponselnya tanpa kunci layar. Dan akhirnya, momen itu datang. Saat dia mandi, aku ambil ponselnya. Jari-jariku gemetar. Aku buka galeri. Tidak ada foto mencurigakan. Tapi saat aku buka aplikasi pesan, aku menemukan nama yang selama ini hanya kudengar sekali. Rani. Isi pesannya membuat dadaku makin sesak. Mereka berbalas pesan manja, seolah tak ada dosa yang mereka buat. Bahkan ada foto mereka berdua di sebuah kafe. Duduk bersebelahan, dengan tangan Fikri menggenggam tangan perempuan itu. Dan yang paling menyakitkan, perempuan itu bukan orang asing. Aku mengenalnya. Aku pernah menjamunya di rumah. Dia adalah asisten pribadi Fikri. Perempuan yang pernah menyapaku dengan sopan, dengan senyum manis dan suara lembut. Perempuan yang pura-pura hormat padaku, padahal diam-diam merebut kebahagiaanku dari belakang. Air mataku tak terbendung. Tapi aku tahu, aku tidak boleh gegabah. Aku tidak akan mengamuk. Aku tidak akan menangis di hadapan mereka. Kalau mereka bisa berkhianat di belakangku, maka aku akan pastikan mereka malu di depan semua orang yang mereka hormati. Hari itu aku bersumpah, aku akan membalas semuanya. Tapi tidak dengan amarah. Aku akan tunggu saat yang tepat. Dan saat itu sudah semakin dekat. Sejak malam itu, aku hidup dalam 2 wajah. Di depan Fikri, aku tetap menjadi istri yang setia. Tersenyum, melayani, dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi di balik itu semua, aku mulai menjalankan rencana. Rencana untuk membuka kebusukan yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Aku mulai mengumpulkan bukti. Pertama, dari kebiasaan Fikri yang kini lebih sering membawa mobil sendiri dan menolak diantar sopir kantor. Aku tahu itu bukan karena ingin mandiri, tapi karena dia punya tujuan lain.
Tujuan yang tidak ingin diketahui siapapun. Aku pasang alat pelacak kecil di dalam mobilnya. Sore itu aku ikuti mobilnya dari jauh. Pakai mobil sewaan. Hatiku berdebar saat melihat mobil itu berhenti di sebuah hotel di bilangan Pasteur. Hotel bintang 4. Bukan tempat rapat kantor, tapi tempat sembunyi yang sangat mereka pikir aman. Aku tidak turun dari mobil. Aku hanya memotret dari kejauhan. Lensa kameraku menangkap Fikri turun lebih dulu. 5 menit kemudian, Rani datang. Dengan dandanan berbeda. Lebih terbuka, lebih genit. Dan jelas bukan dandanan seorang asisten yang datang untuk urusan pekerjaan. Mereka masuk bersama. Di resepsionis, mereka tampak biasa saja. Tapi bagi orang yang pernah disakiti, bahasa tubuh mereka terasa menjijikan. Aku memotret semuanya. Lalu mundur pelan. Aku tidak ingin konfrontasi saat itu. Belum. Aku masih butuh lebih banyak bukti. Besoknya aku mencari tahu jadwal kerja Fikri lewat salah satu teman lamaku yang kini kerja di divisi HRD kantornya. Temanku itu, Wina, tidak tahu apa yang sedang aku lakukan. Tapi dia tanpa sadar membocorkan semuanya. Fikri bulan ini sibuk banget. Vin. Dia ditunjuk jadi penanggung jawab acara ulang tahun perusahaan. Katanya bakal ada acara besar bulan depan. Semua orang penting bakal datang. Termasuk bos besar dari Singapura. Aku tersenyum. Dalam hati aku tahu, inilah saat yang paling tepat. Saat seluruh mata akan tertuju pada Fikri. Saat semua orang memandangnya sebagai sosok profesional yang dibanggakan perusahaan. Dan saat itulah, semua kebusukan akan kutunjukkan pada mereka. Aku terus pantau pergerakan mereka. Mereka bertemu 2 kali dalam seminggu. Kadang di kafe. Kadang di hotel yang berbeda. Aku kumpulkan foto, video, bahkan sempat merekam suara mereka dari luar pintu kamar dengan alat perekam jarak jauh. Dalam salah satu rekaman, aku dengar Fikri tertawa bersama Rani. Aku pengen cepet-cepet bebas dari dia. Biar bisa nikahin kamu tanpa harus sembunyi-sembunyi lagi. Yang sabar dong, Mas. Kita jalanin aja dulu. Toh dia juga gak curiga kan? Aku menggenggam alat perekam itu begitu erat. Gigi bawahku menekan bibir. Luka di hatiku makin menganga. Tapi aku tidak boleh gagal. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Di rumah, aku mulai menjaga jarak. Tapi tetap dengan senyum. Aku ingin Fikri merasa aman. Dan dia memang benar-benar percaya aku tidak tahu apa-apa. Dia bahkan lebih berani sekarang. Lebih sering pergi. Lebih cuek. Lebih tidak peduli dengan keberadaanku. Aku biarkan semua itu. Karena semakin mereka percaya, semakin kuat posisiku untuk menjatuhkan mereka di saat yang paling memalukan. Dan hari yang kutunggu itu, akhirnya diumumkan. Lewat pesan grup keluarga besar kantor Fikri, acara ulang tahun perusahaan akan diadakan di ballroom Hotel Bintang 5. Semua karyawan, direksi, dan investor akan hadir. Bahkan keluarga karyawan juga diberi undangan khusus. Nama istriku pun ada di sana. Ibu Vina, tertulis dengan jelas. Fikri menyerahkan undangan itu padaku sambil tersenyum. Kamu bisa datang gak? Acaranya resmi sih, tapi ya sekalian makan-makan juga. Aku menatap matanya dalam-dalam. Senyumku tipis. Aku datang. Seketika aku tahu, ini akan jadi malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan sejak hari itu, aku mulai siapkan segalanya. Gaun terbaikku, data-data bukti, dan satu flash disk kecil yang akan kubawa sebagai senjata pamungkas. Malam itu, setelah menerima undangan resmi dari Fikri, aku tidak langsung menangis seperti biasanya. Tidak juga melamun seperti orang bingung. Justru saat itu aku merasa lebih tenang dari sebelumnya. Karena aku tahu, hari pembalasan akan segera datang. Aku mulai menyusun rencana dengan detail. Semuanya harus sempurna. Tidak boleh ada yang terlewat. Aku tahu Fikri tidak akan pernah menyangka bahwa istrinya yang selama ini dia anggap lemah dan tidak tahu apa-apa, ternyata sedang menyiapkan kehancuran untuknya dan selingkuhannya. Langkah pertama, aku membuat satu folder di laptopku. Aku beri nama, hadiah ulang tahun. Di dalamnya,
Aku susun rapi semua bukti. Foto mereka check-in hotel, rekaman suara, percakapan penuh mesra, bahkan foto tangkapan layar saat Rani mengirimkan pesan yang tak pantas kepada suamiku. Aku edit semua bukti itu agar terlihat jelas tapi tidak berlebihan. Aku ingin semua yang melihatnya nanti bisa langsung mengerti, tanpa perlu dijelaskan lagi. Aku simpan semua file itu ke dalam flash disk. Lalu aku berikan label kecil dengan tulisan, "Diputar saat waktunya tiba." Langkah berikutnya, aku menghubungi salah satu teman lama yang kini bekerja sebagai teknisi freelance. Namanya Dani. Dulu dia pernah bantu saat aku ingin presentasi di acara kantor. Orangnya cerdas dan sangat bisa dipercaya. Aku hubungi Dani secara pribadi. Aku katakan kalau aku ingin presentasi dadakan di acara perusahaan suamiku. Aku minta bantuannya agar saat waktunya tiba, file di flash disk bisa ditayangkan di layar utama ballroom. Dani bertanya-tanya, tapi aku hanya menjawab singkat. Aku butuh bantuanmu sekali ini aja. Dani, anggap aja ini bayar lunas semua kebaikanmu dulu. Akhirnya Dani setuju. Aku tidak cerita apa isi file itu. Tapi aku yakinkan dia, semuanya tidak akan merugikan dirinya. Aku janji, setelah semuanya selesai, dia akan tahu alasannya. Hari-hari menjelang acara itu menjadi hari yang paling panjang dalam hidupku. Aku masih harus pura-pura tersenyum, menyapa Fikri seperti biasa, menyiapkan bajunya, bahkan mendengarkan dia bercerita tentang betapa sibuknya mengatur acara ulang tahun kantor. Yang lucu, Fikri justru bangga. Dia bilang, ini acara terbesar sepanjang karirnya. Dia bahkan bilang ke aku, kalau berhasil, dia kemungkinan akan dipromosikan langsung oleh bos pusat dari Singapura. Dalam hati, aku tertawa. Tertawa pahit, karena dia tidak tahu bahwa acara itu bukan akan membawanya naik jabatan, tapi justru menjatuhkannya dari ketinggian yang selama ini dia banggakan. Satu malam sebelum acara, aku ke salon. Aku pastikan diriku tampil paling menawan. Bukan karena aku ingin tampil cantik di depan Fikri, tapi karena aku ingin mereka semua melihat siapa perempuan yang mereka anggap lemah, ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Aku pilih gaun berwarna gelap, elegan, tidak mencolok tapi memberi kesan berwibawa. Aku tidak ingin terlihat berlebihan. Aku hanya ingin tampil sebagai istri sah yang terhormat. Akhirnya hari itu pun tiba. Acara ulang tahun perusahaan tempat Fikri bekerja digelar dengan sangat megah. Lampu gantung kristal, karpet merah, musik orkestra, semuanya tampak mewah dan tertata rapi. Aku datang sendiri. Fikri sudah ada di lokasi sejak siang karena harus mempersiapkan acara. Saat aku masuk ke dalam ballroom, beberapa orang menyapaku dengan ramah. Mereka mengenalku sebagai istri Fikri, salah satu manajer paling dibanggakan di perusahaan itu. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Dalam hati aku hanya berkata, nikmatilah kemewahan ini selagi bisa. Aku duduk di deretan tamu VIP, tidak jauh dari panggung utama. Sekitar 2 meja dari kursi Fikri dan para direksi. Beberapa saat kemudian, Rani masuk, mengenakan gaun merah terang. Wajahnya berseri-seri. Dia duduk di barisan karyawan bagian marketing. Tapi aku melihat matanya beberapa kali melirik ke arah Fikri. Dan Fikri sesekali menoleh ke arah Rani. Pandangan mereka seperti ada kode tersembunyi yang hanya mereka berdua pahami. Tapi mereka tidak tahu bahwa malam itu bukan malam untuk cinta mereka, tapi malam yang akan mengubur nama baik mereka di hadapan semua orang yang mereka kenal. Acara dimulai. Pembawa acara naik ke atas panggung. Musik dimainkan. Lalu satu persatu nama penting disebutkan, termasuk Fikri, sebagai penanggung jawab acara. Selanjutnya, mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Fikri, manajer pemasaran kita yang telah bekerja keras menyiapkan acara malam ini. Semua tepuk tangan. Fikri naik ke panggung. Dengan wajah percaya diri, dia mulai memberi sambutan. Kata-katanya rapi. Intonasinya tenang. Senyumnya pun meyakinkan. Tapi beberapa detik setelah dia bicara, aku melihat Dani yang berdiri di dekat teknisi. Dia menoleh ke arahku. Aku mengangguk pelan. Dan saat itulah, Dani mulai bergerak ke panel layar.
Flash disk yang kuberi label, diputar saat waktunya tiba. Akhirnya dimasukkan ke sistem proyektor utama. Layar utama ballroom yang awalnya menampilkan logo perusahaan perlahan berubah. Warna cerah berubah gelap. Musik latar yang tadinya mengiringi pidato Fikri, perlahan memudar. Semua mata tertuju pada layar raksasa di belakang panggung. Fikri sempat terdiam. Matanya menoleh ke belakang, lalu ke arah operator. Wajahnya mulai berubah. Aku melihat jelas. Rona bingungnya berubah menjadi panik dalam waktu kurang dari 5 detik. Tiba-tiba video pertama diputar. Cuplikan foto Fikri dan Rani sedang duduk di sebuah kafe. Tangan mereka bergenggaman di atas meja. Foto berikutnya, mereka berdua di dalam mobil, saling tersenyum. Lalu, video yang direkam diam-diam dari lorong hotel. Terlihat Fikri menunggu di depan pintu kamar. Beberapa detik kemudian, Rani keluar dari lift. Mereka saling tatap, saling peluk, lalu masuk ke dalam kamar bersama. Seketika ballroom yang tadi riuh dengan tepuk tangan dan gelak tawa menjadi sunyi. Sunyi seperti kuburan. Hanya suara video yang terdengar, dan suara desahan kecil dari para tamu undangan yang menutup mulut mereka karena syok. Fikri mencoba bicara di mikrofon. Maaf, ini ada kesalahan teknis, ini bukan bagian dari acara. Tapi kalimatnya tidak selesai, karena klip berikutnya langsung memotong. Sebuah rekaman suara. Suara Fikri sendiri. Sayang, aku gak bisa lama-lama ngomong. Istriku lagi di luar. Nanti aku kabarin lagi ya. Setelah itu, terdengar suara Rani. Aku benci kalau kamu masih harus pura-pura sama dia. Sampai kapan sih kita begini terus? Lalu suara Fikri menjawab dengan tenang. Aku cuma butuh waktu. Sebentar lagi dia pasti nyerah. Dia gak akan kuat hidup kayak sekarang. Aku udah buat dia ngerasa ditinggal. Rekaman itu cukup untuk membuat semua kepala menoleh ke arah meja tempatku duduk. Termasuk mata para direksi, karyawan, hingga bos besar dari Singapura yang hanya bisa melongo karena tak paham bahasa Indonesia. Tapi tahu pasti bahwa ini bukan bagian dari perayaan. Fikri turun dari panggung. Matanya mencari-cari sumber kekacauan ini. Tapi belum sempat dia lakukan apapun. Video terakhir diputar. Foto Rani sedang memeluk Fikri dari belakang, di balkon hotel. Di sudut kanan bawah, terlihat jelas tanggal dan jam pengambilan gambar. 2 minggu yang lalu, saat Fikri bilang padaku kalau dia lembur sampai malam. Beberapa tamu mulai berdiri. Beberapa karyawan terlihat saling berbisik. Salah satu direksi perempuan menepuk bahu Rani yang masih duduk terdiam. Rani mencoba tersenyum. Tapi wajahnya sudah pucat. Napasnya memburu. Dan aku tahu dia sudah kalah. Aku berdiri perlahan dari kursiku. Melangkah maju menuju panggung. Seluruh ruangan kini hanya terfokus padaku. Suara langkah kakiku menggema di antara keheningan. Tidak ada yang bicara. Bahkan Fikri pun tampak tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Aku ambil mikrofon cadangan yang ada di podium sebelah kiri. Lalu aku tatap satu persatu tamu yang hadir. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi saya pikir, ini adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan siapa sebenarnya manajer yang selama ini kalian banggakan. Suami saya, Fikri. Aku menoleh ke arah Fikri. Dia berdiri kaku. Wajahnya memucat, keringat menetes dari pelipis. Dan perempuan yang selama ini berpura-pura menjadi rekan kerjanya, ternyata adalah racun yang perlahan-lahan menghancurkan rumah tangga saya. Di balik rapat-rapat malam, ternyata mereka punya agenda yang berbeda. Beberapa tamu mulai mengangguk. Suara tepuk tangan kecil terdengar dari salah satu sudut ruangan. Diikuti beberapa lagi. Lalu makin banyak. Hingga akhirnya seluruh ballroom dipenuhi tepuk tangan bukan karena hormat, tapi karena simpati dan rasa malu yang mereka arahkan pada Fikri dan Rani. Aku menatap Fikri dalam-dalam. Kamu pernah bilang aku gak akan kuat. Tapi ternyata, aku jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Aku letakkan mikrofon, lalu turun dari panggung dengan tenang. Melewati Fikri yang hanya bisa menunduk. Rani bahkan tidak berani menoleh sedikit pun. Dan di saat itu, aku tahu aku menang. Tapi aku belum selesai. Karena setelah ini,
Masih ada satu hal terakhir yang harus kulakukan. Langkahku mantap meninggalkan ballroom hotel malam itu. Di belakangku, suasana masih kacau. Fikri ditarik oleh salah satu direksi, diminta menjelaskan semua yang terjadi. Rani diseret keluar oleh manajer HRD. Wajahnya pucat dan nyaris tak bisa berdiri. Semua karyawan menatap mereka dengan ekspresi campur aduk antara kecewa, jijik, dan kasihan. Tapi aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat air muka mereka. Karena malam itu, aku bukan lagi seorang istri yang tersakiti, tapi perempuan yang memilih untuk tidak hancur sendirian. Di parkiran, Dani menghampiriku. Wajahnya kaget sekaligus heran. Jadi itu semua. Fikri dan asistennya. Aku hanya mengangguk. Terima kasih, Dani. Tanpa kamu, ini gak akan berjalan seperti rencana. Dani menarik napas panjang. Gila, Vin. Aku gak nyangka kamu bisa sekuat ini. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum tipis dan masuk ke dalam mobil. Dalam hatiku ada luka. Tapi luka itu tidak lagi bernanah. Luka itu kini menjadi bekas. Bekas yang akan mengingatkanku bahwa aku pernah disakiti dan memilih bangkit. Beberapa hari setelah kejadian itu, berita tersebar cepat. Dunia kantor Fikri berantakan. Tidak butuh waktu lama sampai kabar itu sampai ke telinga bos pusat. Investigasi internal dilakukan. Rani diberhentikan secara tidak hormat. Sedangkan Fikri diminta mengundurkan diri untuk menyelamatkan nama baik perusahaan. Fikri pulang ke rumah dengan wajah berantakan. Pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat dia duduk di sofa seperti orang kalah. Tidak ada lagi nada tinggi. Tidak ada lagi senyum sinis. Hanya mata sembab dan suara yang gemetar. Vina, aku minta maaf. Aku kehilangan semuanya. Aku menatapnya dari seberang meja makan. Aku sudah tidak menangis. Tidak juga marah. Karena buatku, air mata sudah tak lagi cukup. Bahkan kemarahan pun terasa hambar. Selamat datang di dunia nyata, Fikri, di mana semua yang kamu bangun dengan kebohongan akan runtuh dengan satu kebenaran. Dia memohon, memegang tanganku, tapi aku tarik perlahan. Aku gak akan balas dendam. Aku cuma pengen kamu tahu bahwa kamu menikahi perempuan yang salah kalau kamu pikir aku akan diam. Fikri terisak, tapi hatiku tidak tergerak. Karena semua yang ingin kutunjukkan sudah selesai. Aku sudah membela diriku. Aku sudah memperjuangkan harga diriku sendiri. 2 hari kemudian, aku resmi menggugat cerai. Prosesnya berjalan cepat. Karena Fikri tahu, tidak ada lagi yang bisa dia perjuangkan. Tidak ada satupun yang memihaknya. Bahkan keluarganya pun diam saat aku menunjukkan semua bukti. 1 bulan setelah sidang cerai selesai, aku pindah ke kota lain. Aku butuh ruang. Butuh hidup baru. Aku mulai bekerja lagi. Membuka studio desain kecil-kecilan yang dulu pernah jadi mimpiku sebelum aku menjadi istri yang dikekang. Dan hari-hari pun mulai berubah. Aku bisa tidur tanpa khawatir. Bangun tanpa teriakan. Makan tanpa air mata. Aku kembali menjadi diriku sendiri. Tapi setiap kali aku membuka laci meja, aku selalu melihat flash disk kecil itu. Masih kusimpan. Bukan karena ingin mengenang luka, tapi sebagai pengingat bahwa tidak ada satupun rasa sakit yang bisa menghancurkan perempuan selama dia berani melawan. Dan Fikri bersama Rani, biarlah mereka hidup dengan bekas aib yang mereka ukir sendiri. Karena malam itu, bukan hanya aku yang menang, tapi kebenaran yang akhirnya berdiri di atas panggung.